Kini tahun 2024 ada aturan baru terkait pinjol nih. Nasabah bisa kredit 10 miliar. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel KJSP. Lagi up banget nih tentang aturan terbaru pinjol. Sebagai bagian dari peta jalan lembaga pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan aturan baru bagi penagih utang atau debt collector pinjaman online peer-to-peer lending. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Keuangan lainnya dari OJK, Bapak Agusman mengatakan setiap penyelenggara wajib menjelaskan terkait prosedur pengembalian dana kepada debitur atau nasabahnya. Selain itu, juga terdapat ketentuan dan etika dalam proses penagihan. Penyelenggara peer-to-peer lending dilarang menggunakan ancaman, bentuk intimidasi, dan hal-hal negatif lainnya termasuk unsur sara dalam proses penagihan. Bahkan, OJK juga mengatur waktu penagihan bagi para penyelenggara kepada debitur maksimal hingga pukul 20 waktu setempat. Terakhir, Bapak Agusman juga menegaskan para penyelenggara wajib bertanggung jawab terhadap semua proses penagihan. Artinya, debt collector atau jasa penagihan yang memiliki kontrak dengan pihak penyelenggara berada di bawah tanggung jawab penyelenggara. Sebagaimana diketahui, roadmap ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sistem perbankan. Adapun pasal 306 UU PPSK mengatur jika pelaku usaha sektor keuangan melakukan pelanggaran dalam penagihan hingga memberikan informasi yang salah kepada nasabah akan dipidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit 25 miliar dan 250 miliar. Aturan baru pinjol 2024 nih. Ada 7 aturan terbaru OJK untuk bisnis pinjol yang berlaku mulai 2024. Pertama, penurunan bunga dan biaya lain. Dalam surat edaran OJK terbaru, besaran bunga peer-to-peer lending kini diatur OJK. Otoritas membatasi bunga pinjol akan dibatasi menjadi 0,1% hingga 0,3% per hari. Sebelumnya, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia menetapkan maksimal bunga harian pinjol 0,4% per hari. Batasan bunga pinjol untuk pinjaman konsumtif jangka pendek kurang dari 1 tahun, yaitu sebesar 0,3% per hari kalender dari nilai pendanaan yang tercantum dalam perjanjian pendanaan, yang berlaku selama 1 tahun sejak 1 Januari 2024. Yang kedua, denda keterlambatan. OJK juga mengatur tentang denda keterlambatan bagi debitur dalam aturan yang terbaru. Untuk sektor produktif, dendanya mencapai 0,1 per hari pada 2024. Denda keterlambatan turun menjadi 0,067% per hari pada 2026. Sementara denda keterlambatan untuk sektor konsumtif mencapai 0,3% per hari mulai 2024 dan 0,2% per hari pada tahun 2025. Denda keterlambatan untuk sektor konsumtif turun kembali menjadi 0,1 per hari pada 2025. Yang ketiga, tidak boleh pinjam lebih dari 3 platform. Debitur nantinya hanya boleh meminjam maksimal di 3 pinjol. Harapannya konsumen bisa lepas dari upaya gali lubang tutup lubang pinjol. Penyelenggara harus memperhatikan kemampuan bayar kembali. Yang keempat, penagihan hanya sampai jam 8 malam. OJK juga akan mengatur waktu penagihan bagi para penyelenggara kepada debitur maksimal hingga pukul 20 waktu setempat. Yang kelima, memperketat aturan penagihan. Penyelenggara dilarang menggunakan ancaman, bentuk intimidasi, dan hal-hal negatif lainnya termasuk unsur sara dalam proses penagihan. OJK juga melarang penagihan melakukan intimidasi dan merendahkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, harkat, martabat, dan harga diri di dunia fisik maupun di dunia maya, baik kepada debitur, kontak darurat debitur, rekan, hingga keluarga. Yang keenam, kontak darurat bukan untuk menagih. Kontak darurat bukan digunakan untuk melakukan penagihan pendanaan kepada pemilik data kontak darurat. Kontak darurat hanya untuk mengonfirmasi keberadaan debitur apabila tidak dapat dihubungi, bukan untuk menagih. Sebelum menetapkan kontak darurat, platform peer-to-peer lending harus melakukan konfirmasi dan mendapatkan persetujuan dari pemilik data kontak darurat. Dengan demikian, kontak darurat tidak asal dicantumkan. Penyelenggara mendokumentasikan konfirmasi dan persetujuan yang diberikan oleh pemilik data kontak darurat. Yang ketujuh dan yang terakhir, pinjol wajib asuransi. Penyelenggara peer-to-peer lending wajib memberikan fasilitas mitigasi resiko termasuk bekerja sama dengan perusahaan asuransi.
Pengalihan risiko pendanaan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui mekanisme asuransi atau penjaminan. Nah, regulator menyebut vintage peer-to-peer lending wajib bekerja sama dengan perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan yang memiliki izin usaha dari OJK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kesimpulannya nih, ada pada tahun 2024, Otoritas Jasa Keuangan memperkenalkan aturan baru untuk pinjaman online peer-to-peer lending yang meliputi penurunan bunga dan biaya lainnya dengan bunga pinjaman maksimal 0,3% per hari untuk pinjaman konsumtif jangka pendek. Aturan ini juga menetapkan denda keterlambatan untuk sektor produktif dan konsumtif, membatasi debitur hanya boleh meminjam dari maksimal 3 platform, dan memperketat prosedur penagihan. Penagihan kini hanya diperbolehkan hingga pukul 20 waktu setempat, tanpa menggunakan ancaman atau intimidasi termasuk unsur SARA. Selain itu, kontak darurat tidak boleh digunakan untuk penagihan, dan penyelenggara wajib memberikan fasilitas mitigasi risiko melalui kerjasama dengan perusahaan asuransi. Sampai di sini dulu ya teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya dari kami. Salam sehat dan salam growth mindset.